Halo Scorer, sekarang saya sudah berada di lapangan Serenia Hills, Lebak Bulus, Jakarta. Mau ngapain sih di sini? Saya ingin memantau latihan dari timnas sepak bola amputasi Indonesia yang akan menuju ke Piala Dunia sepak bola amputasi di Turki Oktober nanti. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus wawancara eksklusif saya dengan beberapa sosok penting dari timnas sepak bola amputasi Indonesia. Dan konten ini dipersembahkan oleh Tokopedia, belanja kebutuhan olahraga seperti sepak bola, badminton, basket lengkap di Tokopedia Sportakuler Sopaton. Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Dan kita langsung aja samperin beliau ya. Yuk. Halo Pak Riksi. Halo Mas. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya. Pak Riksi, kita pengen ngobrol-ngobrol dikit nih tentang persiapan timnas sepak bola amputasi Indonesia ke Piala Dunia nanti ya. Nah, Pak Riksi, boleh dijelaskan dulu nggak sih ini proses pembentukan timnya itu seperti apa sebenarnya untuk timnas sepak bola amputasi ini? Kalau timnas sepak bola amputasi ini kan terbentuk di 2018 ya. Di 2018 kita berinisiatif membentuk sepak bola amputasi karena masih belum ada klub, jadi kita langsung ke timnas. Dan sempat melakukan pertandingan trio bersama Malaysia itu 2 kali, sampai akhirnya kita WAF mulai membuka pendaftaran untuk negara-negara yang di Asia. Kita mulai mendaftarkan itu. Dan kita diresmikan di 2020 sih Mas, kalau untuk resminya. Kita, ya. Kalau diresmikan sebagai federasi ya? Ya. Federasinya namanya? PSAI. PSAI, Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia? Ke Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia. Oke. Terus PSAI itu terbentuk, ini ibaratnya kalau diibaratkan ya teman-teman, kalau tadi mungkin sempat ngobrol juga dengan Pak Riksi, ini PSSI-nya untuk sepak bola amputasi. Yap, betul. Jadi ada federasi internasional lagi untuk sepak bola amputasi itu namanya? Kalau Asia AFC, Asian Amputee Football Federation. Kalau untuk internasionalnya WAFF, World Amputee Football Federation sebagai FIFA-nya. Sebagai FIFA-nya, World Amputee Football Federation. Nah, di bawah PSAI sendiri strukturnya ada Asprof juga sama? Ada Asprofnya juga. Oke. Jadi kita untuk saat ini ya, di tahun ini kita sudah ada 3 Asprof. Yaitu dari DKI Jakarta, Asprof DKI Jakarta, terus Asprof Jawa Timur, terus Asprof Sumatera Barat. Kalau untuk askapnya kita juga punya, tapi lebih banyak di Jawa Timur untuk askapnya. Dari askap PSAI Jember, Lumajang, Banyuwangi, Surabaya, Malang, Blitar, Madura, kita juga punya. Dan bahkan klub yang ada di daerah itu seperti di Surabaya atau di Malang atau di Madura itu disupport oleh klub-klub lokal di sana seperti Madura United, Persebaya bahkan mensupport mereka. Oh gitu. Ya. Nah, berarti anggotanya ini ada klub? Ya, ada klub. Klubnya ada berapa sekarang, Pak? Kalau klub kurang lebihnya ada 12. Ada 12. Ya. Ini yang sudah yang sudah terdaftar di kita, ini masih ada yang proses mendaftarkan dan proses kita mengesahkan. Oke. Itu rutin ada kompetisi? Ada kompetisi. Di tahun kemarin itu kita ada liga di awal Januari. Itu kita uji coba liga pertama kali itu. Oh, uji coba digelarnya di mana, Pak? Di Jember. Di Jember. Ya, di Oke, Jember. Pertama kali di Jember. Terus diikuti oleh 8 tim. Diikuti 8 tim. Ya, 8 tim. Dari situ juga sudah mulai ada scouting kan berarti? Ya. Ada mulai kelihatan nih untuk pemilihan seleksi pemain. Nah, itu prosesnya ada berapa waktu itu seleksi Pak di awal untuk timnas ini? Untuk seleksi awal kita seleksi terbuka ya di Jakarta sendiri. Kita menggunakan lapangan Pusrehab, Menhan, terus termasuk pas waktu liga itu termasuk jadi bagian dari seleknas. Jadi pemain-pemain yang di liga itu seperti yang dari Jember itu kan awalnya nggak masuk, dari Pasuruan, terus dari Surabaya, dari Madura itu kan nggak masuk. Tapi dengan adanya seleknas terus adanya liga kita sangat terbantu di situ. Oke, dari situ akhirnya bisa terpilih. Sekarang total untuk timnas ini ada berapa, Pak? Untuk timnas kita ada 15 pemain, 3 kiper dan 12 pemain. Itu dari berbagai daerah tadi ya? Ya. Ya Pak, mungkin terkait dengan persiapan tim ini, kita tahu lah, udah dengar gitu, banyak sekali di pemberitaan ada kendala dalam hal finansial. Sebenarnya dana yang dibutuhkan untuk timnas amputasi ini untuk menuju Piala Dunia itu sebesar apa sih Pak? Kalau boleh dikasih tahu. Kalau untuk besarannya mungkin kita ya kalau bisa sebesar-besarnya.
Kenapa sebesar-besarnya? Karena kita untuk pemain ya itu perlu kita perhatikan kelayakannya. Iya. Karena seperti pemain sendiri mayoritas mereka dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, dan ada beberapa pemain yang juga sudah menikah, otomatis mereka harus meninggalkan rumah dan meninggalkan pekerjaan. Nah ini yang lagi kita pikirkan sebenarnya untuk bisa menambahkan support bagi keluarga yang ditinggalkan mereka selama TC ini. Nah tadi Bapak sendiri, tadi belum dijawab, besarannya minimal berapa Pak? Ya bisa jadi 5-10 M. 5-10 M ya. Kalau sekarang kan ada bantuan tuh, katanya Menpora ingin membantu selama persiapan sampai nanti balik lagi. Itu sekarang seperti apa Pak? Sudah ada realisasinya? Kalau realisasi sudah terrealisasi dari Kemenpora ya, terkait supporting dari Kemenpora, termasuk penginapan, akomodasi selama TC, terus sampai ke keberangkatan dan sampai ke kepulangan nanti. Bahkan pemain juga mendapatkan honor, meskipun dari honor itu bisa dikatakan ya itu sangat minim sekali kalau kita dibandingkan dengan timnas sepak bola yang konvensional. Itu sangat miris sekali sebenarnya. Karena kalau kita bukan berbicara tentang perbandingan, tapi kita lebih berbicara bagaimana sama-sama membawa nama negara ini ke level yang lebih tinggi dan lebih baik lagi. Ya Pak, terkait dengan tadi Pak Riksi juga sempat berbicara ya terkait dengan teman-teman ini kan sampai meninggalkan pekerjaannya gitu. Nah ini mungkin ada upaya nggak dari teman-teman PSAI juga mengupayakan mungkin teman-teman ini ikut program, ikut PNS gitu Pak? Iya, karena ini tim Piala Dunia loh. Betul. Spesial loh ini tim ini gitu. Ya kalau upaya itu kita benar-benar mengupayakan ya, dari beberapa tahun kemarin kita mengupayakan. Karena kalau kita berbicara tentang kelayakan ya otomatis itu terkait dengan strata juga nantinya, dan itu mengaruhi kehidupan mereka. Ya kita berusaha mencari beasiswa dan itu sudah kita dapatkan. Seperti di Jawa Timur kita sudah melakukan itu dan kita mendapatkan itu bahkan sampai ke biaya hidup selama kuliah. Oke. Ada biaya hidup selama kuliah itu ya. Oke. Jadi udah ada upaya-upaya itu dan kita harapin ya teman-teman ini memang dapat jaminan lah ya. Betul. Karena ini tim Piala Dunia loh Pak. Betul. Iya, jaminan PNS setidaknya. Karena setahu saya bahkan tadi saya juga dapat berita baru banget tadi diumumkan Kemenpora itu meng-ACC untuk ada PNS yang dari kalangan teman-teman disabilitas. Ya itu makanya ya semoga aja teman-teman ini juga dapat perhatian seperti itu ya Pak Riksi ya. Iya. Pak Riksi, dengan tim ini untuk setelah misalkan nanti kan Piala Dunia selesai nih Pak. Program ke depannya PSAI seperti apa sih Pak? Program ke depan kita setelah Piala Dunia ini di bulan November akan ada Piala Kemenpora. Terus ada Piala Bupati Jember di bulan Desember, dan di tahun depan kita akan mulai menggelar liga, tapi itu modelnya by series, jadi setiap 4 bulan sekali kompetisinya kita gulirkan. Jadi 1 tahun ada 3 kali. Itu semua klub yang tadi Bapak sebut 12 klub itu ya? 12 klub itu ikut ya? Oke, di satu tempat lah pasti di selenggaraannya ya. Di satu tempat 12 by series. Ya, by series. Itu liga musim kedua berarti? Ya, musim kedua. Edisi kedua ya? Edisi kedua. Liga satunya PSAI lah ya. Jadi kita lagi posisinya membangun euforia tentang sepak bola amputasi agar bisa menarik minat masyarakat ataupun dari pihak sponsor. Karena olahraga sepak bola amputasi ini jangan sampai dari disabilitas kembali ke disabilitas, tapi bisa dinikmati oleh masyarakat umum juga, Mas. Iya, benar. Dan itu dibutuhkan ada siaran langsung. Siapa nih yang mau nyarin langsung nanti di liga dibuka peluangnya ya Pak Riksi ya? Dibuka, sangat dibuka. Iya, itu dia kita harapkan dan kita support terus lah timnas sepak bola amputasi maupun perkumpulan sepak bola amputasi Indonesia, karena ini juga membanggakan Indonesia tentunya ya Pak ya. Ya ini yang kita harapkan juga timnas sepak bola amputasi bisa berprestasi dan akhirnya makin dilirik nih Pak nih. Sebenarnya kan yang penting itu ya. Makin diperhatikan ya teman-teman ini. Terutama dari sisi itu kesejahteraan itu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Riksi buat waktunya, sukses terus buat timnas sepak bola amputasi Indonesia dan berprestasi di Piala Dunia nanti ya Pak ya. Oke, Skorer, sekian dulu wawancara saya dengan Direktur Teknik Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia Bapak Riksi Saputra, dan setelah ini kita akan wawancara dengan pelatih kepala dari Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia yaitu Coach Bayu Guntoro. Jadi jangan kemana-mana.
Halo Skorer, sekarang saya sudah bersama pelatih Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia, itu Coach Bayu Guntoro. Coach, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke, tetap semangat ya. Nah, terus, Karena ini ingin membawa tim ke Piala Dunia nih, Coach. Ya, benar. Kalau boleh diceritakan dulu, mungkin sebelum kita masuk ke timnasnya, kita pengen tahu sedikit nih profil dari Coach Bayu Guntoro. Awalnya Coach sendiri awal karir itu memang menjadi pemain dulu terus pelatih atau seperti apa sih, Coach, bisa dikasih tahu ke teman-teman? Oh iya, ya awalnya dulu sebagai pemain ya. Baru berhenti main bola itu kemarin tahun 2021 kemarin. Tahun 2021. Oke. Klub pernah main di? Pernah main di Persiwa Balikpapan, Persija Tangerang. Lalu di Timor Leste pernah 2 tahun. Pernah 2 tahun? Namanya Asalam FC sama klub football Akademika. Oke. Terakhir kemarin di Persija Jakarta Barat. Oh, terakhir di Persija Jakarta Barat. Awal ingin terjun ke pelatih itu seperti apa sih prosesnya waktu itu? Prosesnya waktu itu pas kita lagi tahun 2015 di banned sama FIFA kan, yang Indonesia dihukum. Iya. Nah, akhirnya di situ, dan saya juga pernah cedera sebelumnya, jadi berpikir bahwa kayaknya sepak bola ini nggak panjang deh, seperti itu. Jadi ya saya coba untuk ngambil sejak dini untuk lisensi. Akhirnya ngambil lisensi C, tapi di luar negeri waktu itu ya? Ambil D dulu di Indonesia, cuman 2 tahun berikutnya ambil lisensi C di Brunei Darussalam. Oh, oke, D dulu, terus di Indonesia, terus C di Brunei Darussalam. Iya, benar. Dan akhirnya prosesnya bisa sampai ke dipilih jadi timnas amputasi itu seperti apa sih? Untuk yang itu, jadi saya kebetulan berada di dalam satu perusahaan sport yang concern ke sepak bola, yaitu namanya Indoan Sports. Ya waktu itu kami coba untuk menawarkan program latihan dan tempat latihan. Karena waktu itu kan awal-awalnya kita mendengar bahwa timnas amputasi ini kesusahan nih, cari tempat latihan dan lain-lain. Lalu Indoan Sport ini juga punya cita-cita untuk punya kayak yayasan dan sekolah tinggi atau universitas yang concern ke disabilitas, bukan hanya amputasi tapi apapun itu. Nah, jadi kami coba untuk belajar dari sini sebenarnya. Oh gitu. Niatnya seperti itu. Tapi akhirnya dari pihak asosiasi memutuskan kita yang megang, dan saya jadi pelatih kepalanya. Oke, nah tentunya berbeda melatih teman-teman timnas amputasi dengan mungkin melatih dengan teman-teman yang bukan timnas amputasi ini. Yes, Programnya, metodenya seperti apa sih untuk persiapan Piala Dunia loh? Ini nggak main-main sebenarnya kan? Ya sebenarnya hampir sama, tapi emang ada improvisasi sedikit yang menyesuaikan mereka, seperti gimana sih untuk passing dengan tongkat, lalu bagaimana sih untuk kontrol, untuk gimana lagi sih untuk syuting. Nah, itu sih sebenarnya yang lebih susah pemahamannya. Oke, programnya sendiri seperti apa nih untuk menuju Piala Dunia? Rangkaian uji cobanya, terus metode mungkin program latihannya seminggu berapa kali, itu gimana sih? Bisa diceritakan? Dari staf pelatihan udah membuat periodisasi latihan 3 bulan selama 12 minggu, berarti kami bagi menjadi 3 fase. Yang pertama fase persiapan umum, lalu persiapan khusus, lalu terakhir ada persiapan prakompetisi. Nah, saat ini kita masuk di persiapan khusus yang intensitas dan volumenya meninggi. Nah, mungkin sekitar satu minggu 2 minggu lagi kita udah habis di persiapan khusus. Jadi masuk ke persiapan prakompetisi yang dimana kita banyak untuk uji coba. Oke. Uji cobanya rencana mau berapa kali, dan ada nggak sih dengan negara lain atau memang dengan tim lokal aja di sini? Targetnya sekitar 3-4 kali. Kemarin kami membuat program itu 2 lokal, 2 internasional. Oh, 2 lokal. Kemarin baru terlaksana 1. Oh, 1 yang lokal ya, baru kemarin itu ya, menang 13-0 ya. Oke, nah Coach, kalau misalkan dari Coach sendiri, apa sih yang mungkin yang paling ingin dibenahi jelang Piala Dunia nanti? Karena kan kita tahu lawannya Inggris, Amerika, Argentina ya, ini bukan lawan sembarangan juga gitu. Yang paling ingin saya benahi sebenarnya cara mereka untuk mengambil keputusan, pemahaman sepak bola, karena background dari mereka kan bukan pesepak bola. Jadi mungkin agak sedikit sulit karena bukan dari dasar hal-hal dasar sepak bolanya, pemahaman sepak bolanya. Itu sih yang paling concern untuk saya. Target dari pengurus 8 besar nih, Coach. Gimana untuk menuju ke target itu, optimis nggak sih? Saya dan staf pelatihan selalu optimis. Bahkan ya ini namanya target pribadi atau target dari staf pelatihan, pengennya tetap juara. Ya, pastinya tidak cukup mudah juga untuk mencari informasi tentang lawan. Nah, ini gimana? Pengumpulan datanya itu seperti apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya kalau dibilang tidak mudah,
Enggak juga, karena dari lawan juga punya data atau dia punya media sosial yang bisa kita pelajari kayak dari YouTube, karena ada pertandingan-pertandingan di YouTube. Ya memang tidak banyak, tapi minimal kita bisa mempelajari itu. Cuman memang ada beberapa negara yang memang terkunci untuk akses informasinya. Salah satunya Argentina sih. Oh gitu. Masih belum dapat. Tapi ibaratnya ya optimis lah ya, kita Selalu bisa memenuhi target tersebut ya. Selalu optimis. Oke deh, Coach, terima kasih banyak bincang-bincangnya. Sukses terus buat timnas amputasi Indonesia. Mudah-mudahan memang bisa seperti yang Coach targetkan. Amin. Oke, Skorer, itu tadi wawancara eksklusif kita dengan pelatih timnas sepak bola amputasi Indonesia, Coach Bayu Guntoro. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti wawancara eksklusif kali ini, edisi spesial bersama timnas sepak bola amputasi Indonesia. Dan konten ini dipersembahkan oleh Tokopedia, belanja kebutuhan olahraga seperti sepak bola, badminton, basket, lengkap di Tokopedia Sportakuler Sopaton. Tokopedia, selalu ada, selalu bisa.